Imam untuk Anissa bab 1. Ada calon imam aku, ucap Anissa genit. Anissa merupakan anak seorang pejabat. Usianya baru menginjak 22 tahun. Saat ini ia sedang kuliah semester 7. Ia merupakan anak yang cantik, ceria, dan sangat supel. Sehingga banyak mahasiswi membencinya, karena banyak pria yang mengaguminya. Nis, lo mah bikin gue malu aja, bisik teman Anissa yang bernama Ali. Mau kemana, Pak? Tanya Anissa sambil senyum-senyum. Ia tak menghiraukan temannya itu. Mau ke ruang dosen? Sahut Imam datar. Imam adalah dosen yang disukai banyak mahasiswi. Ia merupakan dosen yang cool dan tampan. Penampilannya pun begitu berkarisma. Salah satu mahasiswi yang begitu gencar mendekatinya adalah Anissa. Setiap Anissa mendekatinya, Imam selalu jengah. Sebab jika berhadapan dengannya, Anissa selalu berubah menjadi genit. Padahal di depan cowok lain, Anissa bersikap biasa saja. Mau aku temenin gak, Pak? Siapa tahu Bapak butuh teman ngobrol? Tanya Anissa nakal. Saya bisa sendiri, jawab Imam kesal. Ia malu diperlakukan seperti itu di depan umum. Bener nih, nanti nyesel loh, Pak. Tanya Anissa lagi. Anissa, tolong jaga sikap kamu ya, ucap Imam tegas. Ups, sorry. Ya udah kalau sekarang gak mau gak apa-apa. Kan masih ada lain waktu. Namanya juga usaha. Cepat atau lambat pasti akan membuahkan hasil. Iya kan, Pak? Tanya Anissa sambil menaik turunkan alisnya. Imam hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Anissa. Ia kesal karena gadis itu selalu hilang kendali setiap kali berhadapan dengannya. Ia pun berlalu meninggalkannya. Nis, lo masih gitu aja sih? Nggak lihat tuh Pak Imam kesal? Tanya Ali. Oh ya? Emang kesel ya? Bukannya seneng? Anissa soalnya tidak mau tahu akan perasaan Imam. Ih, lo mah susah dibilangin. Udah yuk mending ke kantin, ajak Ali. Teman lelaki yang bersamanya merupakan mahasiswa satu angkatan yang cukup dekat dengan Anissa. Mereka sudah lama kenal dan sering satu kelas, sehingga cukup akrab. Emang lo beneran suka sama Pak Imam? Tanya Ali. Menurut lo? Sahut Anissa. Iya gue tahu sih. Cuma kenapa lo lebay banget kalau ketemu dia? Emang gak bisa yang anggun dikit apa? Tanya Ali lagi. Enggak, Li. Sebenarnya tiap ketemu dia tuh hati gue berdebar-debar. Jantung gue rasanya kayak mau meledak. Dan cuma dengan overacting kayak tadi, gue bisa nutupin rasa gugup ini. Ucap Anissa serius. Emang sedalam itu ya? Tanya Ali heran. Ia sudah seperti reporter. Gitu deh. Gue juga bingung kenapa makin hari malah makin cinta sama dia. Sebenarnya gue juga gak yakin bisa dapetin dia. Ya lo tahu sendiri kan. Dari dulu sampai sekarang dia masih dingin aja sama gue. Jelas Anissa. Tapi gak apa-apa deh. Bentar lagi juga gue lulus. Semoga setelah lulus dan gak ketemu lagi sama dia, perasaan gue ini bisa hilang. Lanjutnya. Ali yang sempat kesal melihat tingkah Anissa pun tak menyangka bahwa gadis itu memiliki sisi lain. Ia pikir Anissa sengaja ingin membuat Imam kesal. Namun ternyata hal itu hanya demi menutupi kegugupannya. Ya udah, gue doain semoga lo bisa cepat move on deh, ucap Ali. Lu mah doanya gitu. Orang tuh harusnya doain biar gue jodoh sama dia, ucap Anissa kesal. Sorry. Sore hari Anissa pulang ke rumahnya. Ia mengendarai mobil seperti biasa. Sebagai anak pejabat tinggi, Anissa memiliki fasilitas yang lebih dari cukup, sehingga ia tidak pernah hidup kekurangan. Namun saat tiba di rumah, Anissa dikejutkan dengan kondisi rumahnya yang sudah berantakan itu. Assalamualaikum, ucap Anissa panik. Ia pun mencari papahnya. Bi, papa di mana? Tanya Anissa. Saat itu ia melihat ART sedang bersama adiknya.
Ia merupakan anak piatu sehingga saat ini hanya papa dan adiknya yang ia punya. Dalam kondisi seperti itu, papahnya lah yang paling Anissa khawatirkan. Non yang sabar ya, ucap Bibi. Ada apa sih, Bi? Tanya Anissa panik. Papa ditangkap KPK, Non. Sekarang semua aset di rumah ini disita. Bahkan mobil yang Non pakai pun akan segera diambil. Jelas Bibi. Dek. Sontak saja kaki Anissa terasa begitu lemas. Tak pernah terbayangkan sosok yang menjadi panutannya akan ditangkap secara tidak terhormat oleh KPK. Selama ini Anissa sangat yakin bahwa papahnya adalah orang yang baik. Lelaki yang selalu mengayomi itu baru berusia 43 tahun, karena dulu beliau menikah muda. Meski begitu, yang merupakan sosok idealis, yang selalu memberi contoh baik bagi anak-anaknya. Sehingga Anissa tidak percaya bahwa papahnya telah melakukan kecurangan. Bibi tahu kan papa seperti apa? Gak mungkin beliau melakukan hal itu, Bi. Lirih Anissa. Iya, Non. Bibi percaya. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka sudah menemukan bukti dan langsung menangkap bapak. Jelas Bibi. Anissa menarik adiknya secara perlahan. Kamu jangan takut ya. Mbak yakin papa pasti bisa bebas. Ucap Anissa sambil mengusap kepala adiknya. Saat ini pikiran Anissa sedang kosong. Ia bingung harus berbuat apa karena hanya papahnya yang selama ini ia andalkan. Seandainya mamah masih ada, pasti aku gak akan selemah ini. Batin Anissa sambil berurai air mata. Ia menangis dalam diam karena tidak ingin adiknya ikut bersedih. Kamu di sini dulu sama Bibi ya, Mbak mau beresin pakaian. Ucap Anissa pada adiknya. Rumah mereka sudah dipasang tenda penyitaan, sehingga ia sadar bahwa saat ini dirinya harus meninggalkan rumah tersebut. Non, pakaian Non dan Denvati sudah Bibi bereskan di koper itu, ucap Bibi sambil menunjuk 2 buah koper besar. Maaf jika ada yang kurang, tapi cuma itu yang bisa Bibi selamatkan, ucap Bibi. Ia tak tega melihat kondisi anak majikannya tersebut. Iya, gak apa-apa, Bi. Tapi mungkin untuk sementara Bibi istirahat di rumah aja dulu. Aku sama Fatih biar cari kosan aja, ucap Anissa. Meski Bibi sempat menolak, akhirnya sore itu mereka berpisah. Sambil membawa koper dan adiknya yang masih berusia 12 tahun itu, Anissa berjalan tanpa arah. Aku harus pergi kemana? Batinnya. Saudara orang tuanya berada jauh di kampung, sehingga tidak mungkin dia pergi ke sana. Kamu duduk di situ dulu ya, Mbak mau ada perlu, ucap Anissa. Ia menyuruh adiknya duduk di trotoar. Kemudian dirinya mengecek saldo rekening. Alhamdulillah masih ada sisa sedikit. Lumayan buat beli makan sama nyari tempat berteduh, gumam Anissa pelan. Selama ini ia menabung dengan mengumpulkan logam mulia. Namun semuanya disita oleh KPK. Sehingga hanya sisa uang jajannya yang masih ada di rekening. Kita nyari tempat nginep dulu ya. Nanti Mbak cari kerja buat biaya hidup kita, ucap Anissa. Aku juga bisa bantu kerja kok Mbak, sahut Fatih. Ia tidak ingin kakaknya susah sendiri. Jangan dong, kamu kan masih sekolah. Kalau Mbak kan kuliahnya udah mau selesai, jadi waktunya agak bebas. Udah, pokoknya kamu sekolah yang benar biar papa gak kecewa, oke? Pinta Anissa. Fatih pun mengangguk. Keesokan harinya Anissa dan Fatih sudah mendapat tempat tinggal. Kosan kecil yang ia sewa selama sebulan. Beruntung pemilik mau bermurah hati sehingga mengizinkan Anissa untuk membayarnya separuh dulu. Saat ini kelas sudah dimulai. Namun Anissa yang merupakan mahasiswi teladan itu tidak hadir. Sehingga menjadi perhatian sang dosen. Anissa kemana? Tanya Imam yang kebetulan mengajar di kelas Anissa. Papanya kan ketangkep KPK, Pak. Mungkin lagi sibuk nyari tempat tinggal. Celetuk mahasiswi yang membenci Anissa. Ia sangat puas melihat Anissa mendapat musibah. Baru kemarin ia mengabaikan Anissa. Imam tak menyangka gadis itu akan mengalami kemalangan. Kasihan sekali dia, batinnya. Entah mengapa hati Imam merasa perih saat membayangkan bagaimana nasib gadis itu. Selama jam kuliah berlangsung, Imam terus memikirkan Anissa. Dia khawatir gadis itu tidak memiliki tempat tinggal. Sepertinya aku harus mencari dia, batin Imam.